Oke, kita kumpul lagi hari ini. Ya. Nah, kemarin kan kita udah sempet bahas nih banyak. Nah, hari ini kita bahas tentang imam nih. Kebetulan topiknya nih. Imam ya pakai M ya, Betul, bukan N ya. bukan iman, beda Oh, imam. beda. Nah, eh unik nih, maksudnya tiba-tiba kenapa temanya imam? Menurut kita secara sederhana dulu deh mungkin yang kita bahas ya. Maksudnya imam itu pengertian menurut kita apa sih gitu secara sederhana. Mungkin masing-masing dari kita nanti kita sampaikan masing-masingnya biar supaya tahu, oh misalnya ketika pas waktu kita lahir di dunia ini kita tahu oh ada yang namanya imam. Nah mungkin dari masing-masing itu apa ya menurut apa Rain, Bu Gembala. Kalau dari lahir kayaknya nggak kepikiran kan. Iya, Kita belum lahir bisa belum mikir. kepikir. Oh nggak, maksudnya kan udah dewasa. Iya, benar. Oh tahu ya ada yang namanya imam, Imam, gitu. iya, iya. Mungkin secara sederhananya apa sih imam itu? Setelah belajar juga banyak taunya, imam yang aku tahu terbersit itu orang yang dipilih Tuhan dipakai untuk bertugas di apa kemah Sama suci. untuk melayani jemaat, melayani umat gitu, buat apa ya, membantu mereka, mengajarkan kepada mereka tentang hal-hal tentang Allah. Kalau dari Rain? Kalau dari aku sih mungkin sebelum terkontaminasi dengan perjanjian lama ataupun perjanjian baru, mungkin kata imam itu langsung kayak sesuatu yang memimpin, seseorang, sosok yang memimpin, sosok yang bisa dikatakan dituakan, atau sosok yang memang dia ini yang mengepalai. Kalau menurut aku seperti itu sih, Bang. Oke, kalau dari saya sih mungkin agak lain ya, berbeda ya. Karena saya taunya imam tuh sebelum misalnya kita belum kenal Alkitab nih, belum kenal apa sih firman Tuhan gitu. Imam pas waktu apa kayak kita lahir di zaman modern ini, saya taunya langsung kepikiran imam di masjid. Orang yang apa memimpin ibadah. Memimpin, Itu sederhananya saya taunya itu. Oh, nah setelah nggak berapa lama kemudian kan kebetulan mungkin kita apa gara-gara lahir di Indonesia kita juga taunya apa di masjid itu ada seorang imam. Nah nggak berapa lama setelah tahu oh belajar Alkitab ternyata ada juga nih imam-imam di Alkitab nih. Nah setelah kita pelajari lebih dalam, oh banyak sekali imam, ada fungsi jabatannya, bahkan sejarahnya, sampai dengan nanti yang akan merujuk kepada imam kebenaran kita yang imam besar agung nanti itu yang nanti kita akan bahas lebih dalam. Nah itu sih dulu sih yang kepikiran sama saya tuh imam. Kadang pikir juga ada nggak sih imam di agama-agama lain gitu, misalnya di Buddha kah, Hindu kah? Mungkin bisa dibilang gini kali ya, pemimpin ibadah gitu loh, entah pemimpin ibadah di Buddha itu apa jabatannya atau di Hindu, tapi kita kalau saya yang masih ingat itu adalah imam di masjid gitu loh. Sebagai orang yang rohaniawan, pemimpin ibadah, mungkin nanti kita bisa diskusi kali lebih detail apa sih imam itu ngapain aja gitu. Mungkin kita bisa lihat dari apa tuh, dari Alkitab, dari Bisa. perjanjian Karena lama memang dulu atau di gimana. Indonesia aja kita juga kenal pahlawan tuanku Imam Bonjol ya. Ya Yang betul. sampai ada di uang kertas kita di 5 ribuan itu kan memang kata imam itu kan berarti memang seperti gelar kah atau seperti memang yang dituakan tadi gitu sih. Dan kalau kita lihat memang di perjanjian lama nih ya Bang Hen sama Bugem, jadi gimana di perjanjian lama kita tahu imam itu kan memang dari bagaimana perjalanan Israel imam itu terbentuk gitu kan. Bagaimana nantinya mereka juga berkumpul kemah mengelilingi daripada kemah suci gitu. Dan imam juga terpilih di situ. Memang kalau kita lihat keimaman itu pada zaman dulu memang seperti orang yang dituakan dan memang yang memimpin gitu di dalam bangsa Israel itu. Makanya imam itu juga turun temurun pada saatnya nanti akan lahir bagaimana imam-imam seperti di perjanjian baru juga nanti gelar keimaman itu, dan memang fungsinya mereka juga
berbeda-beda antara imam di perjanjian lama kah, di perjanjian baru itu juga berbeda. Dan mungkin gambaran imam PL, imam PB juga dengan imam yang mungkin ada sekarang ini seperti yang kita tahu juga mungkin akan berbeda ya gambarannya gitu. Iya, betul betul. Jadi imamnya menyesuaikan kondisi zaman lah gitu ya, sesuai dengan konteks ya. Dan Nah, dia nggak ada ini jangka waktunya ya. jangka waktu maksudnya Kapan? jabatannya. Iya, Oh, kapan? iya betul Iya, betul. benar. Betul, betul. Betul. Jadi memang dia sekalinya imam ya udah gitu. Jadi dia tidak seperti mungkin pemimpin daerah atau pemimpin wilayah gitu yang ada masa kepemimpinannya entah 5-10 tahun. Dia nggak ada sih. Nah, kemarin ada melakukan sedikit research sih. Pertama kali pengen tahu aja itu imam itu pertama kali muncul di mana sih gitu kan. Setelah di search kan sekarang kan gampang kan, kita tinggal pakai aplikasi di Alkitab, kita Betul. tinggal ketik atau di internet kita bisa search langsung keluar gitu. Jadi imam pertama kali itu muncul di Kejadian 14 ayat 18. Itu berbicara tentang Melkisedek. Jadi di zamannya Abraham tuh. Yang kalau kita ingat ceritanya, di mana Abraham setelah selesai kemudian kan Melkisedek bertemu dengan Abraham menyambutkan. Nah, di situ dikatakan Melkisedek adalah imam Allah yang maha tinggi. Nah, mungkin itu yang dari perjanjian lamanya kali itu. Nah, terus ada yang menarik juga di Kejadian 8 ayat 20, Nuh meskipun dia belum melakukan jabatannya sebagai imam, tapi dia udah melakukan seperti gitu apa yang tugas imam lakukan. Kan kita tahu imam itu dekat dengan yang namanya mesbah dan juga dia mempersembahkan yang namanya korban bakaran. Nah, Nuh pada saat itu kan kalau kita ingat kembali ceritanya, setelah selesai dari yang air bah, Nuh melakukan persembahan kan kepada kepada Tuhan, ucapan syukur, maksudnya udah melewati air bah yang luar biasa itu yang sampai membinasakan manusia. Nah, itu kan mungkin bisa secara tersirat gitu, itu Nuh sedang melakukan jabatan imam gitu di perjanjian lama. Nah, mungkin dari teman-teman ada nggak yang misalnya kita udah baca nih imam di perjanjian lama menurut teman-teman masing-masing, oh gue ketemu imamnya di sini nih, apakah di zaman Musa atau di zaman apa gitu. Kalau aku ngomongin soal iman yang paling gitu di otak langsung terbersit, Imam Eli. Imam Eli. Nah, karena kan biasanya imam itu kita teladani gitu kan, dia jadi panutan buat kita gitu, gimana supaya hidup sesuai kehendak Tuhan lah ya. Nah, Imam Eli ini lebih banyak negatifnya gitu. Bener nggak? Nah, kalau kita lihat kan Imam Eli ceritanya ya, bukan cuma dia, tapi pendidikan yang dia berikan kepada anaknya sekalipun itu agak minus gitu. Jadi yang buruknya dari buruknya. Dan benar kan kalau misalnya seorang imam itu dari keturunan Lewi bukan ya? Iya betul. Iya. Nah iya, maksudnya walaupun udah ditentukan jadi imam, tapi balik lagi tergantung pribadi masing-masing berarti betul, ya. Betul. Nah, ini kan ngingatin jadi ini peristiwanya kan juga di zamannya Musa kan. Samuel. Ketika Musa maksudnya iya. Musa itu kan bersama dengan kakaknya nih, Harun kan yang ditahbiskan jadi imam nih. Nah, kemudian kan nanti menurun ke anak-anaknya kan. Nah, anak-anaknya kan dipercayakan juga menjadi jabatan imam. Cuman pada saat itu kan sayangnya anak-anaknya ada melakukan kesalahan kan. Nah, akhirnya kan juga itu mungkin dari pribadi ya, seperti makanya. Imam Eli kan itu mungkin ada tergantung pribadinya, udah dipercayakan menjadi imam, mereka menjalankan apa tidaknya gitu. Nah, itu mungkin itu yang bisa disangkut pautkan dengan yang seperti imam di zamannya Musa. Kalau dari lain ada apa? Iya, kalau kita lihat di perjanjian lama kan memang masalah imam ini lebih ditekankan kepada pemisahan antara mana umat, mana imam yang mengepalai. Karena memang kita tahu dari perjalanan bangsa Israel sendiri itu mereka adalah bangsa yang memang Tuhan pilih, tapi mereka kan tetap seperti bangsa yang bebal gitu kan. Nah, bisa bayangin nggak gimana ketika bangsa Israel tidak memiliki sosok imam gitu. Jadi semuanya sama rata gitu. Bahkan ketika mereka tahu seseorang sudah dipilih saja untuk maksudnya menjadi perpanjangan tangan Tuhan, seperti Musa aja untuk menyelamatkan mereka, itu mereka masih bisa mengecam, melawan segala macam gitu.
Apalagi ketika tidak ada pemisahan itu. Mungkin kita sampai di situ, kita berpikir bahwa ya memang itu penting. Bagaimana pemisahan pada zaman dahulu, mana imam, mana umat. Karena memang kita lihat bahwa juga fungsi daripada imam pada saat itu, yang pertama itu kan memang dia itu menyampaikan Pesan Allah. pesan Allah kepada umat gitu kan. Yang kedua memang dia mengajarkan Taurat, dia mewartakan Taurat. Bagaimana imam-imam mencoba untuk mengajarkan kembali kepada umat, ini loh Taurat kita gitu, ini loh hukum-hukum kita, seperti itu. Dan memang Setelah keturunannya dari Lewi iya, itu ya. nah dan memang mereka juga yang membawa, nantinya kita akan bahas masalah korban gitu. Mereka yang membawa korban untuk sampai kepada Allah. Memang jabatan imam ini juga bukan sesuatu hal yang mudah, karena kita tahu bagaimana dulu ketika imam disuruh masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dia juga diikat kan ya, Iya. diikat menggunakan lonceng. Jadi kalau misalkan dia didapati nggak kudus ya dia bisa mati di dalam gitu kan. Dia mati Betul. di dalam dan ditarik Ditarik talinya. kan. Nah, itu kejadiannya seperti yang anak-anaknya Harun ya itu ya. Iya. Yang kejadian itu ya. Iya. Betul. Jadi memang penting banget untuk seorang imam ini memang benar-benar adalah orang yang kudus, orang-orang yang memang punya keintiman sama Tuhan, karena memang dia bawa pesan Tuhan ke umat dan dia bawa korban umat untuk sampai ke Tuhan. Gitu. Di perjanjian lama sih seperti itu. Iya, iya. Kalau kita lihat tugasnya berat ya lumayan. Iya. Karena hukumannya udah nyawa langsung. Iya. Makanya bukan hanya sekedar gelar gitu, bukan hanya sekedar panggilan, oh dia imam gitu. Tapi memang ada yang harus dijalankan, harus ada dipertanggungjawabkan. Iya, gitu. iya. Nggak main-main. Ya memang kalau kita lihat jadi jabatan imam itu sesuatu yang kita bisa bilang seorang pemimpin ya Iya. gitu ya dulu ya, yang memimpin jalannya apa sih kayak ritual atau ibadah itu Ibadah. berjalan dengan baik. Kan kayak nanti kalau kita baca sendiri tugas fungsi jabatan imam kalau di dalam perjanjian lama itu kan banyak tuh di imamat. Nanti imam mesti begini, mesti Iya. begitu, membakar korban, ada jam-jamnya, terus ada hari-hari tertentunya, kemudian persembahannya juga sudah diatur apa aja dan mereka mesti ngapain. Itu semua diatur dengan jelas di imamat. Mungkin kita nggak bisa jelasin lebih detail. Mesti baca sendiri lagi nanti. Nah, terus kemudian juga apa? Ternyata ada yang menarik juga nih di pas itu maksudnya sebelum zaman Musa, masih zamannya di Yusuf nih. Jadi di Mesir itu jabatan imam ternyata juga ada di Mesir. Jadi pada saat Yusuf itu yang dijual terus kemudian di Mesir, nah ternyata Yusuf itu mengawini seorang wanita yang bapaknya adalah seorang imam juga, imam Dion gitu loh. Nah, dari sini kita tahu oh berarti ternyata memang imam di perjanjian di Alkitab perjanjian lama udah ada jauh Iya. sebelum itu gitu loh. Baru fungsi jabatan imam itu dipertegas lagi, dipertajam lagi di zamannya Musa gitu loh. Iya. Nah, kayak seperti kita saya udah coba cari lagi gitu seperti Musa yang ketika dia habis ngebunuh Orang Mesir. orang Mesir itu, ya. dia kan lari kan. Betul. Habis lari dia terus bertemu dengan yang secara nggak langsung nanti bertemu dengan mertuanya Yitro. Nah, Yitro ini juga seorang imam di Midian. Ya, berarti kan kita dari tahu, oh ternyata banyak ya imam-imam Imam itu. pada saat Iya. di perjanjian lama ya. Ya ternyata setelah dikulik-kulik, oh banyak. Ternyata imam di jabatan perjanjian lama itu udah ada. Nah kalau dulu kan kita taunya, yang saya tahu gitu kayaknya pas lahir tuh, oh imam tuh di masjid gitu loh. Mungkin identiknya itu dengan orang beragama Islam gitu loh. Ternyata setelah pelajari ternyata Alkitab Kristen juga pun ada, di ada, Kristen pun iya. ada. Ya, betul. Dan nanti kita bisa bahas lagi imam yang lebih besar, yang lebih agung lagi itu siapa gitu loh. Imam di atas segala-segalanya gitu loh. Nah, mungkin ini yang bisa saya bagi. Nah, dari yang lain lagi ada? Nah, tadi kan kita udah bahas juga kan masalah imam di perjanjian lama. Kita udah lihat secara umum juga. Nah, kita sekarang mungkin akan masuk ke perjanjian baru ya, di Nah, mana di perjanjian baru ada apa tuh? iya, makanya penekanan imam di perjanjian lama dengan penekanan imam di perjanjian baru kan akan berbeda kan, karena di perjanjian baru Yesus sudah lahir dan fokus orang-orang akhirnya terfokusnya memang Yesus itu adalah imam besar agung. Dan aku juga sempat baca gimana orang-orang juga banyak bertanya memang apakah Yesus benar-benar
imam Imam. gitu kan. Tapi Apakah itu Yesus tercetus tergolong? enggak, itu tercetus setelah pengorbanan Tuhan Yesus itu kan. Mm-mm. Nah, tapi waktu dia masih remaja kah gitu, maksudnya mereka tuh belum memandang apa-apa gitu. Mm. Karena Tuhan belum melakukan segala sesuatu. Dan di PB sendiri seperti tadi Ren kayaknya bilang ada imam juga di PB Ya, ya, ada imam di PB. yang kita tahu dari Alkitab gitu, yang apa ya? Yang itu disebut ketika waktu Tuhan Yesus mau disalibkan. Ya, Ya, betul. itu ada. Dan Imam. gimana tadi ceritanya? Jadi memang imam di PB itu kan ada banyak kan, Iya. ada kita pertama akan menemukan yang namanya imam besar Hanas. Nah, itu ya. Ya, imam besar Hanas itu dia memang mertuanya Kayafas. Imam Kayafas. Ya. Dia yang pada saat malam di mana Yesus ditangkap, dia nggak langsung dibawa ke Kayafas. Kayafas, tapi memang dibawa dulu ke si Hanas. Makanya tadi seperti yang Bugem bilang, bagaimana imam itu memang nggak ada waktunya ya. Memang dia setelah dipilih imam, ya oke dia bisa dibilang pensiun, cuman sebagai jabatannya itu masih ada. Jadi orang-orang tetap respect sama dia, bagaimana dia memang sebagai imam. Makanya Yesus dibawa dulu ke dia, dan emang Imam Hanas ini pada akhirnya juga berperan gitu dalam apa peristiwa penyalipan, dia juga ada andil di situ. Makanya memang di perjanjian baru ini yaitu imam besar agungnya itu akan terfokusnya kepada Yesus pada ujung-ujungnya. Kalau yang saya tangkap begini nih, kayak kita ini manusia kadang dipilih nih untuk menjadi imam. Siapa si A, si B, atau di perjanjian lama kita tahu misalnya Harun, anak-anaknya gitu. Istilahnya Tuhan mempercayakan nih jabatan iman. Cuman kadang kitanya yang manusia kan manusia berdosa, suka mensalahfungsikan jabatan gitu loh. Termasuk juga nanti yang di perjanjian baru tuh, kayak seperti Yesus datang, ternyata yang melawan Yesus itu kan salah satunya adalah kayak orang Farisi, Saduki, kemudian ada juga imam-imam. Malah imam-imam juga melawan Yesus gitu loh. Itu yang sudah dipercayakan gitu loh, tapi kenyataannya mereka malah Nggak melawan percaya, Tuhan sendiri, iya. melawan Allah. Mungkin mereka nggak mengenalnya, nggak mengenal Yesus gitu loh. Nah, kayaknya pada akhirnya harus ada satu imam yang benar-benar yang benar, tepat, nggak salah gitu. Nah, itulah ada di pribadi sosok yang nantinya imam besar agung itu, Yesus sendiri itu yang nanti jadi imam, karena manusia dikasih kepercayaan disalahgunakan gitu loh. Nah, Itu makanya namanya bisa nggak menghargai juga nggak? Betul. Maksudnya dia udah tahu dapat jabatan imam, tapi sebagai imam nggak bisa memperlakukan dirinya sebagaimana imam pada umumnya. Iya, Nggak bisa memposisikan Iya. dirinya, iya. ya kalau saya ambil positifnya sih gini juga, kalau kita kadang nggak hanya jabatan imam aja, misalnya kita di pekerjaan kita dikasih tanggung jawab atau apa sebagai posisi apa, ya kita tetap harus mengerjakan sesuatu apa yang sudah diberikan gitu kan. Itu contoh positif yang di dalam pekerjaan gitu. Nah, kalau di yang mengenai Tuhan kan kita ingat kerjakanlah segala sesuatu untuk Tuhan gitu loh. Tapi kadang-kadang kita kan masih suka meleset, kadang juga masih suka mungkin bisa dibilang malas-malasan ya. Makanya itu yang dinamakan kita berdosa. Makanya setiap hari kita harus meminta pengampunan kepada Tuhan. Itu yang saya dapatkan sih dari imam. Nah, kemudian juga yang menarik itu yang di dalam perjanjian baru nih kalau kita baca, ya imam-imam itu banyak sekali yang menentang Yesus kan gitu loh. Padahal mereka sendiri kan ahli-ahli agama, juga mempunyai jabatan. Jadi di situ kita bisa lihat fungsi imam udah melenceng ya gitu ya di zaman Yesusnya. Ya. Nah, sampai mereka bersengkongkol gitu loh, termasuk dengan orang-orang yang melawan Yesus, Farisi, Saduki, sampai nanti juga imam-imam besar juga yang nantinya pas Yesus di Taman Getsemani, justru imam-imam besar itu yang meminta tentara untuk menangkap Yesus itu sendiri. Nah, kalau kita bayangkan kalau dalam posisi Yesus, dia tahu itu manusia udah dipercayakan imam, betapa sedihnya gitu. Dia lihat manusia sendiri yang menangkap dia gitu. Makanya kemarin saya ada baca kan di Yohanes 1 tuh. Itu dikatakan maksudnya dia datang ke dunia tapi dunia tidak mengenalnya. Dia datang ke umatnya tapi umatnya nggak menerimanya. Ya mungkin itu yang kita tangkap, bisa kita dapat dari situ tuh mengenai iman di perjanjian baru. Iya, kalau kita ngomong Yesus kan memang dia tidak, kalau kita lihat dia nggak ada
bukan karakter, nggak ada apa kriteria ya untuk menjadi imam, karena memang dia juga bukan terlahir dari keluarga imam kan. Karena kalau kita lihat ya tadi si Imam Hanas akhirnya turun juga ke menantunya, ke Imam Kayafas gitu, nanti juga ada lagi Ananias gitu kan. Tapi memang sampai kepada Yesus, yang aku lihat sih memang dia tidak pernah menunjukkan ya bahwa wah aku ini benar-benar dia gamblang gitu, dia pengen menunjukkan sesuatu peran. Dia kan nggak pernah seperti itu. Memang dia kayak menyembuhkan orang, ya udah, orang yang melihat dia bahwa oh Yesus itu adalah tabib gitu kan. Karena dia tidak pernah memerankan, maksudnya dia tidak ingin menyebut memberi label gitu di setiap perannya dia, tapi memang kita mengenal dia bahwa dia itu adalah Bapa, dia itu Tuhan kita, dia bisa jadi sahabat segala macam. Memang dia nggak pernah ngomong bahwa aku ini imam besar, aku ini secara gamblang ya, maksudnya ya bahwa aku ini memang imam, aku ini yang nantinya akan berkuasa selama-lamanya segala macam gitu. Ya mungkin ada, tapi itu tersirat kan, nggak tersurat dengan langsung gitu di perkataannya. Dan memang aku lihat juga bahwa Tuhan Yesus ini pada akhirnya itu memang dia walaupun bukan imam, tapi dia menunjukkan memang dia ini adalah bahwa yang imam sesungguhnya gitu, dimana memang dia yang mengepalai. Karena banyak juga kan sekarang kalau kita lihat apalagi dalam berumah tangga gitu ya, sering juga aku dengar bahwa oh iya dia imam di keluarga ini gitu, Oh iya, atau dipesenin gitu, kamu tuh jadi imam, kamu nih sekarang imam lo di keluarga ini, apalagi keluarga baru atau keluarga muda gitu, kamu nih sekarang imam, kamu nih harus jadi imam yang baik buat keluarga segala macam gitu. Jadi memang tradisi imam pada zaman dulu yang akhirnya memang orang-orang Yahudi percaya bahwa imam itu adalah kepala keluarga itu sendiri, bapak gitu. Itu ya sampai sekarang juga akhirnya terbawa bagaimana kepala keluarga merasa bahwa aku ini imam, jadi aku harus mengepalai keluarga. Memang di balik imam, kalau bisa kita katakan ya mungkin itu imam kecil ya. Di balik imam itu kan ada imam agung kan, di mana Tuhan Yesus yang mengepalai keluarga kita. betul. Dan kepala keluarga itu yang mengepalai juga Iya, keluarganya. jadi kayak sub imam gitu. Jadi ada imam, kalau bisa dibilang ya mungkin imam besar sama imam kecil. Iya, Rin. Itu makanya sering dengar kan kadang saya sering dengarnya sih kebanyakan dari ini sih dari agama Islam. Jadi kadang mereka kayak misalnya saya suka baca komen kan di ini. Misalnya ada gadis gitu, ada cewek yang mereka menarik gitu. Dia komen gini. Oh, pengen deh jadi imam kamu gitu loh. Nah, itu kan secara nggak sederhana kan apa kita tahu oh kayaknya jadi kepala keluarga itu sekaligus juga menjabat imam. Ya kalau kita ngerti mungkin tangkap positifnya nanti dia yang akan membimbing keluarganya, anak-anaknya jadi imam supaya mendekatkan diri kepada Kepada pasti Tuhan. ya rohani lah. Konteksnya kan pasti rohani. Nah, kalau kita kayak orang Kristen jarang ya. Misalnya pacaran atau apa, ini biar gue nanti jadi Yang imam imam. gitu. Tapi banyak kan orang dari yang apa agama Islam itu banyak kan begitu ya gitu ya. Karena apa mungkin dari hukum Taurat itu kan, jadi mereka lebih dekat dengan itu, makanya turun temurun dari dulu, dari yang pertama turun sampai sekarang, jadi udah familiar gitu dengan hal itu. Sedangkan kita kan Kristen lebih banyak apa ya, tercampur dengan dari luar lah segala macam, dan setiap budayanya sendiri juga beda-beda gitu. Ya mungkin itu, tapi balik lagi yang dibilang imam itu kalau ditarik ke zaman sekarang ini, ya imam-imam kecil itu yang kalian tadi bilang ya. Maksudnya dalam setiap keluarga pun itu ada imam-imam yang fungsinya sama seperti imam dari zaman dulu sampai sekarang tuh, bahwa kita tuh makin dekat ke Tuhan, mengingatkan atau aturan-aturan yang Tuhan udah berikan harus terus dikumandangkan sampai kapanpun. Itu yang harus nih. Nah masalahnya sekarang ini aware nggak setiap pria tanda petik Untuk akan jabatan imam Iya, itu gitu. Harusnya kan kalau misalnya kita nggak aware ya seperti yang tadi Henry bilang apa, si Harun ya nggak bisa memperlakukan anak-anaknya, akhirnya berbuat salah,
Dan itu akhirnya jadi tercoreng gitu nama imam. Iya, Begitu betul, pula betul. Imam Imam Eli. Eli. Nah, akhirnya jadi kok imam begitu gitu. Kalau zaman sekarang mungkin di dalam rumah tangga ada kepala rumah tangga seperti itu, akhirnya kok imam begitu gitu Iya, kan. Iya, betul. iya, Nah, iya, iya. kalau kita tarik ke gereja sekalipun ya namanya imam di dalam gereja ya gembalanya mungkin ya. Hmm. Gembalanya itu ada melakukan nggak seperti yang seharusnya dia lakukan, Hmm. udah tercoreng pasti Hmm. dari mata jemaatnya Betul, gitu betul, kan. betul. Nah, masalahnya gimana supaya kita benar-benar bisa menjaga imam Betul. yang sebenarnya dari dulu sampai sekarang. Hmm. Ya, Apalagi itu. di kehidupan nyata sekarang ini gitu kan. Ya makanya kalau yang saya tangkap kayaknya manusia mau jalanin 100% kudus suci itu susah. Hmm. Karena kan pada dasarnya kita udah berdosa kan, makanya tiap hari makanya kita mesti yang namanya mengampuni kan ya kalau udah berbuat salah Minta ampun. kita sadar ya pertama yang minta ampun sama Tuhan dan juga minta ampun sama Orang orang yang yang- kita sakiti ya inilah berlapang dada lah atau fair-fairan aja lah kalau tahu berbuat salah, apalagi kalau misalnya Roh Kudus sudah negur ya harusnya sih kita lakuin, kadang kan mungkin kita kena gengsi atau apa kita nggak ngakuin Nah, itu itu kan dia. ya jadi kan itu kan secara nggak langsung kan mungkin fungsi imam juga itu loh, Hmm. menjadi teladan, menjadi contoh. Nah yang menarik tadi kan kepala keluarga kan sebagai imam kan, saya jadi inget cerita yang Ayub tuh, bagaimana yang ya. anak-anaknya itu Hmm. setiap hari berpesta, Hmm. setelah berpesta selesai nanti bapaknya itu yang mohon ini perampunan. nah itu kan Yang bertanggung jawab lah. secara nggak Iya, langsung iya. kan saya melihat Ayub menjalankan sebagai fungsi imam. Hmm. Dia tahu anak-anaknya berdosa, akhirnya dia minta maaf kepada Tuhan sampai dia yang menguduskan anak-anaknya gitu dengan melakukan yang iya. namanya Persembahan, korban bakaran gitu loh Betul. sebagai ganti. Nah mungkin yang sekarang kita ini yang berkeluarga mungkin ya, apalagi terutama kita yang udah dalam Kristen, gimana nih kita jadi imam-imam di dalam rumah tangga kita nih? Apakah kita udah menjalankan belum ya apa yang maksudnya Tuhan kasih tahu? Ya salah satu hal yang paling sederhana mungkin dengan kasih lah, itulah udah yang paling sederhana lah, mengasihi keluarga kita sendiri. Sebagai misalnya pria mengasihi istri kita, mengasihi anak-anak kita, orang tua atau juga saudara-saudara gitu loh. Atau mungkin di keluarga nggak ada kepala keluarga, misalnya suaminya udah nggak ada, mungkin ya imam yang di dalam keluarga itu bisa jadi ibunya gitu Iya, loh. Kadang bisa ibunya membawa lebih dekat ke arah yang Tuhan. intinya sih sebenarnya lebih tetap ujung-ujungnya mengarahnya kepada Tuhan. Nah, itu sih yang saya tangkap dari imam. Memang imam itu kan ini sedikit menarik lagi ke belakang. Imam kan kalau di bahasa Yunaninya itu dia lebih ke presbitros ya, atau penatua kan. Dan memang imam itu bukan sembarang kayak pilih kayak oh kamu jadi imam. Atau kamu yang mimpin sekarang, kamu yang mengepalai dipanggil imam ya. Gitu kan nggak kayak gitu, Bukan tapi kayak memang dia ada dulu yang namanya dimandikan, ada yang namanya Iya. diurapi gitu kan. Kayak jadi memang dia tuh kudus, sudah kudus gitu. Dan memang kalau kita tarik ke sekarang kepada keluarga-keluarga Kristen ini di bagian keluarga kan memang kadang yang dituakan itu ya memang karena ayah mungkin ya, Betul, sosok ayah betul, itu ya betul. udah gitu. Makanya dia yang dituakan dipanggillah imam. Dan memang keluarga juga harus menyadari bahwa kalau kita mau dipanggil mungkin kita manggil ya udahlah oke gitu. Kepala keluarga kita, imam kita ya papa atau di rumah ayah segala macam. Ya udah berarti gimana sosok ayah itu harus menyadari juga bahwa dia juga harus dikuduskan. Dia juga harus yang namanya diperbaharui, iya diurapi juga gitu. Supaya apa? Supaya ketika dia mengepalai, urapan itu kan dari atas turun ke bawah kan, mengalir ke bawah. Jadi ketika kepalanya saja sudah diurapi ya urapan itu juga mengalir kepada keluarga. Kalau kita mau ngomong bahwa kita yakin percaya semuanya juga melihat gitu ya ketika Yesus lahir, yaitu jadi fokus utama gimana ketika dia menggenapi semua hukum Taurat. Lalu Yesus dipanggil sebagai imam besar, kita tahu gitu ya, sebagai imam besar. Nah, bagaimana nih kita yang merasa bahwa imam-imam di rumah gitu ya, imam di rumah atau di mana gitu ya, kita dikasih jabatan imam, kita seharusnya memang melihat
bagaimana imam besar kita, seperti apakah tingkah lakunya. Makanya ada firman-Nya juga, bagaimana kita harus menjadi serupa segambar dengan Allah kan. Supaya apa? Supaya imam-imam sekarang ini bukan hanya sebagai jabatan, bukan hanya sebagai gelar, tapi memang bagaimana kita serupa dengan imam besar yang agung itu. Supaya pada akhirnya yang namanya imam ini nggak melenceng gitu, bukan hanya sekedar asal-asalan. Jadi bukan ya itu tadi, orang dulu harus kudus dulu, jadi harus banyak yang dikerjakan. Dengan gampangnya sekarang orang dipanggil imam karena hanya sebagai kepala kan, itu menurut aku Status ya, juga sebagai status iya, saja menurut gitu. aku juga ya kurang gitu, karena memang imam itu harus dikuduskan. Iya, gitu. iya. Ya, jadi apa yang saya tangkap sih, imam yang sekarang di keluarga Kristen ya sebagai sosok seorang ayah itu penting banget ya. Maksudnya untuk membimbing keluarga, membimbing anaknya, ya intinya lebih ke keluarga lah. Nah, selain itu memang dia selain dia menyadari kalau misalnya dia dalam posisi imam, dia masih ada imam di atasnya itu ya. Yaitu imamnya adalah sekarang adalah Tuhan Yesus Tuhan kita itu sendiri. kalau dalam Kristenan. Nah, coba kita lihat di Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 deh, yang di Perjanjian Baru itu. Mungkin saya bacakan ya. Di Ibrani sini Ibrani 4 14 16. Ibrani 4:14. Nah, di situ kan di judul perikopnya Yesus sebagai imam besar. Nah, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah, kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, jadi yang saya tangkap ini kan Tuhan Yesus udah jadi manusia nih, dia ikut merasakan yang namanya kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu namanya apa, lapar, sakit secara daging atau apa. Cuman bedanya adalah ketika pencobaan datang, ya dicobai, Tuhan Yesus nggak melakukan dosa. Iya. Nah, dia tahu cobaan itu kadang berat buat kita. Kalau apalagi kita yang bukan kudus ini, kalau kita dicobai kan kadang kita bisa udah bisa jatuh ke dalam dosa, entah itu misalnya dari perihal makanan kah, digodain dengan makanan, entah dia diet karena ada makanan kita jadi makan lagi, padahal kita udah komitmen hari ini gue nggak Udah mau makan di-stop lagi, udah makannya. stop lah. Iya. Nah, itu hal-hal kecil, misalnya shopping, belanja atau apa, udah stop nih pengeluaran, uang udah mepet nih, nggak boleh belanja lagi, begitu ada lihat diskon belanja Iya, lagi, kita nggak bisa menahan diri ya. Kalau Tuhan Yesus kan beda. Dia tahu, dia sadar tugasnya, makanya dia nggak melakukan. Kalau dia sampai melakukan, dia pasti nggak bakal disebut sebagai imam besar, nggak Iya. bisa menjadi contoh buat kita. Jadi, ayo, mungkin ini pesan hari ini ya, maksudnya fungsi imam yang sebenarnya ya memang kebanyakan kalau dulu mungkin kepada pria, tapi sebenarnya wanita pun juga sama kan. Tadi kan Henry ada ngomong gimana kita hidup kudus sekarang ini walaupun kita masih ada di dunia ini gitu. Mungkin kalau dulu saya pun gitu mikirnya sama seperti itu gitu. Gimana mau hidup kudus gitu. Orang di sekeliling kita aja kan cobaan banyak banget gitu. Nah, tapi balik lagi kalau kita mau bisa loh. Ya, betul. Asalkan kita mau gitu menjalankan firman Tuhan, kita bisa. Begitu juga bagaimana dengan orang-orang yang hidup sendiri. Tadi kan kita ngomongin imam dalam keluarga, ya pria-pria kepala rumah tangga gitu. Tapi kalau misalnya dengan kesendirian kita pun, bisa nggak sih kita harus jadi imam buat diri kita sendiri gitu. Ya kan? Misalnya cewek gitu, ada cewek masih single, dia belum berkeluarga. Nah, dia harus menjadi imam buat diri dia sendiri. Dengan gimana? Dengan dia percaya dengan imam besar itu gitu. Dengan Tuhan itu sendiri gitu, dan pasti Tuhan akan menuntun langkah kehidupannya gitu, yang akan bikin dia makin dekat sama Tuhan kah gitu, atau pokoknya ya menuntun dengan kesendiriannya dia tetap diarahkan kepada rohanian yang semakin naik gitu loh. Bener nggak? Betul. Kalau Ya, betul. misalnya Sepakat sekali, dengan- maksudnya kan penuntunnya kan nanti kan pasti Roh Kudus. iya, Roh Kudus kan nanti yang kasih tahu kita entah dari hati kah, atau apa kah, atau iya, karena gimana kan kah itu. tadi kita ngomong soal keluarga gitu kan. Jadi aku mikirnya, oh iya, identiknya dengan
ya keluarga banyak orang ya pasti kan Iya. kepala rumah tangganya. Tapi bagaimana dengan sendiriannya kita gitu? Kita harus bisa jadi imam buat diri kita sendiri gitu. Bukannya penurunan sih, cuma maksudnya apa ya? Bisa kita gunakan jabatan imam itu benar-benar untuk bawa hidup kita makin dekat Tuhan, makin seperti yang Tuhan mau gitu. Jadi bisa memanage hidup kita lebih baik Lebih lagi. baik, iya. Dan hidup kudus di bumi ini bukannya cuma kata orang. Dan kalau kita mau bisa. Oke. Jadi dari diskusi kita banyak ya kita dapat apa sih yang kita dapat ambil nih Iya, dari fungsi-fungsi imam ini. Ternyata banyak banget ya. Mungkin di dalam apa yang dulu kita lihat imam sebagai jabatan, Iya. orang yang dekat dengan Tuhan, tetapi ternyata dalam keadaan sekarang ini kita pun sendiri sekarang udah menjadi imam gitu loh, dengan cara mematuhi ya firman Tuhan ini, Iya. menjalankan fungsi iman di dalam diri kita sendiri, termasuk juga dengan keluarga-keluarga ya gitu lah. Nah itu mungkin yang bisa kita dapat bagikan pada hari ini. Nah, nanti diskusi berikutnya menyangkut ke korban bakaran nih. Korban. Iya, Nah emang ini juga menyangkut dengan imam nih. Iya. Mungkin setelah ini kita akan diskusi lebih seru lagi. Mungkin betul. siapa Tapi tahu kita bisa dapat lagi. sebelum kita nyampe ke situ tuh Bang, emang menarik ya ketika kita bahas imam, bagaimana Tuhan datang ke dunia ini, dia benar-benar jadi imam agung karena memang semua tugas keimaman tanpa disadari memang dia lakukan gitu. Kayak contohnya dia tugas imam tadi kan membuat kita lebih dekat gitu kan. Bahkan dia mau menyatu dengan kita. Bagaimana dia bilang aku dalam kamu, kamu dalam aku. Terus memang dia juga mempersembahkan bagaimana dia bukan lagi hanya mempersembahkan, tapi dia memberikan dirinya Dirinya Iya. ya. untuk jadi persembahan itu gitu. Dan memang itu adalah persembahan yang sangat mahal gitu. Nggak ada korban lain deh. Nggak ada korban lain yang bisa menyamakan dengan Yesus Pengorbanan berkorban, Yesus, iya. pengorbanan Yesus Stop gitu. dulu Ren, itu nanti buat sesi kedua. Oh, iya. Oke, Jadi sekarang masalah imamnya dulu. Imamnya. Soal korban nanti aja. gitu. Oke ya, jadi ya mungkin ya ini keseruannya dari Bible Talk ya mungkin ya. Kita bisa dapat informasi atau ya dari kita berbicara begini gitu, kita dapat menarik kesimpulan, mungkin juga bisa berbagi kepada teman-teman yang lain gitu. Bisa nyambung-nyambung ya. Iya. Oke, mungkin sekian obrolan kita pada hari ini. Kita akan lanjut di obrolan berikutnya ya. Saya dengan Henry. Saya Silvi, Saya Renha. Ya, sampai jumpa lagi di acara berikutnya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih.